Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9 kabupaten kota di Bali, terletak di sebelah timur kota Denpasar dengan luas wilayah sebesar 368 km persegi atau 6,53% luas wilayah Provinsi Bali, terdiri dari 7 kecamatan, 6 kelurahan, 64 desa, 505 dusun atau banjar, 42 lingkungan, 271 desa adat, 512 subak yeh dan 46 subak apian. Dengan jumlah penduduk sebesar 500.154 jiwa, terdiri dari laki-laki 250.170 jiwa dan perempuan 249.984 jiwa. Komitmen kepala daerah menjadi syarat utama dalam memproses percepatan pengarus utamaan gender di bawah kepemimpinan Bupati Gianyar Imade Agus Mahayastra dan Wakil Bupati Gianyar Ana Agung Gede Mayun akan terus berupaya untuk meningkatkan PUG dan dikembangkan ke dalam visi dan misi Kabupaten Gianyar. Visi Bupati Gianyar adalah terwujudnya masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman dan damai, mandiri, berintegritas, berlandaskan Trihita Karana melalui pola pembangunan nasional semesta berencana. Melalui 6 misi: 1. Membangun pertanian yang produktif, efisien, dan mandiri. 2. Membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berwawasan lingkungan. 4. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. 5. Mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya, dan agama Hindu. Dan 6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik. Om Swastiastu. Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Gianyar yang saya cintai, saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, Imade Gede Wisnu Wijaya, atas nama pemerintah Kabupaten Gianyar, mendukung program pemerintah untuk percepatan pencapaian pengarus utamaan gender melalui program yang memperhatikan permasalahan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam rangka mendapatkan akses, partisipasi, dan kontrol yang seluas-luasnya serta menerima manfaat yang sama dalam sejumlah aspek kehidupan manusia baik di lingkungan rumah tangga, masyarakat, dan negara. Sesuai visi dan misi Kabupaten Gianyar telah dicanangkan kebijakan dan program yang responsif gender. Isu-isu strategis pemerintah merupakan isu-isu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gianyar dan telah diimplementasikan melalui program dan kegiatan pada semua sektor pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Peran dan partisipasi lembaga masyarakat serta dunia usaha yang memperhatikan perempuan dan anak dirasakan sangat penting mendapat dukungan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya, perempuan diberi peluang yang seluas-luasnya untuk berperan dan berpartisipasi baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan jabatan publik. Saya berharap adanya pemberian penghargaan Anugerah Prahita Eka Praya dari pemerintah pusat bisa memotivasi dan mendorong percepatan pengarus utamaan gender khususnya di Kabupaten Gianyar. Mengabdi bersama dalam keadilan dan kesetaraan menuju Gianyar aman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Warga masyarakat Gianyar yang saya sayangi, saya Ida Ayu Surya Atnyani Mahayastra, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, selalu siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Gianyar. Kami tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar akan selalu menjadi mitra pemerintah dan mitra masyarakat membantu mewujudkan kesetaraan dan keadilan menuju Gianyar aman. Berbagai program dan kegiatan yang sudah kami lakukan dalam mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Salam 3M. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia,
mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Warga masyarakat Gianyar yang saya banggakan. Saya, Nimade Ratnadi SE, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Gianyar, membidangi kesejahteraan rakyat. HUB yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan. Kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Gianyar selalu berkomitmen dan mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian pembangunan yang responsif gender dengan diberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gianyar sebagai bentuk perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. DPRD Kabupaten Gianyar telah berkomitmen dalam percepatan pengharusutamaan gender di Kabupaten Gianyar. Demikian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Pengarus utamaan gender atau disingkat PUG adalah suatu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, baik dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Kebijakan ini merupakan amanat instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional dan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan PUG dalam pembangunan nasional. Pembangunan pemberdayaan perempuan saat ini memberikan peluang yang sangat besar, sekaligus menjadi tantangan bagi perempuan. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dapat merangsang segala inovasi munculnya ide-ide kreatif. Perempuan dituntut harus mengikuti suatu perubahan global yang terjadi saat ini. Selain komitmen kepala daerah untuk terwujudnya percepatan PUG di Kabupaten Gianyar, juga didukung oleh peran serta dari berbagai lembaga masyarakat, dunia usaha, organisasi perempuan, perguruan tinggi, dan media massa mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini terbukti salah satu keterlibatan organisasi perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Gianyar sangat besar sekali, terutama oleh tokoh-tokoh perempuan. Mereka banyak memberikan ide-ide yang terkait isu-isu gender seperti penanganan masalah perempuan dan anak, penyandang disabilitas, serta perubahan iklim dan lain sebagainya. Bahkan peran serta dari tokoh-tokoh perempuan tersebut sudah banyak terlibat dalam pengambilan keputusan dan jabatan publik, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Ini menandakan perempuan telah diberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya. Sebagai bentuk implementasi pengarus utamaan gender, pemerintah Kabupaten Gianyar telah membuat beberapa kebijakan dan program kegiatan yang responsif gender, baik yang bersifat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait PUG maupun program untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Antara lain 1. Advokasi dan sosialisasi PUG kepada masyarakat sampai di tingkat desa. 2. Pelatihan PPRG bagi driver PUG, perencana pada perangkat daerah sampai di tingkat desa, PPTK, dan auditor. 3. Pemberian pelatihan peningkatan kapasitas perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. 4. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 maupun penyandang disabilitas. 5. Pemberian kesempatan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang tuli baik pada lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. 6. Pemberian bantuan dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 7. Pemberian penguatan dan bantuan kepada masyarakat korban bencana alam.
8. Pelayanan pendampingan psikolog dan konselor untuk perencanaan dan anak terdampak COVID-19. 9. Tersedianya infrastruktur berupa sarana dan prasarana pelayanan publik yang responsif gender. 10. Lomba lagu 3N bagi remaja dan organisasi wanita. 11. Tersedianya tempat kreativitas anak di luar jam sekolah, seperti sanggar tari, seni lukis, dan seni kerawitan gamelan. Program inovasi pemerintah daerah. 1. Dalam peraturan adat seperti awig-awig dan pararem telah mengakomodir perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk komitmen lembaga adat. Kebijakan ini merupakan kerjasama Pemkab Gianyar, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, dengan Lembaga Apik Bali dalam pembinaan dan penyusunan peraturan adat yang responsif gender. 2. Terbentuknya Puspa Aman, yaitu pusat pangan alami mandiri, asri, dan nyaman untuk konsumsi pangan berbasis masyarakat agar terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Terbentuknya klinik perlindungan perempuan melalui pelayanan kesehatan seperti tes IVA dan pap semir gratis dalam upaya pencegahan kanker pada perempuan. 4. Gerakan hidup sehat dengan goyang gayo, yaitu gerakan semua orang konsumsi garam yodium. Pemkab Gianyar menuju top 45 Sinovik 2019. 5. Angkutan umum untuk pelajar. Selain bus angkutan siswa yang dimiliki Pemda, juga memanfaatkan angkutan umum milik masyarakat untuk memberikan pelayanan angkutan gratis kepada siswa atau pelajar. 6. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Gianyar yang tidak ditanggung pemerintah pusat maupun BPJS Mandiri. Melalui Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, Nyonya Ide Ayu Surya Adnyani Mahayastra, yang selalu mendukung dan bersinergi serta bermitra dengan pemerintah dan masyarakat, mengajak berkegiatan positif selama masa pandemi dengan diterapkannya PKM agar tetap produktif walau di rumah saja. Upaya yang dilakukan telah melibatkan seluruh pihak yang terintegrasi agar bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemberian bantuan hingga penyediaan fasilitasi ataupun pelayanan yang dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi ini.